kasih sudah klik video ini. Oke, kali ini aku mau cerita lagi tentang sebuah kasus kriminal, yaitu kasus pembunuhan berantai yang paling kejam di sejarah Jepang. Siapakah dia? Yaitu Tsutomu Miyazaki. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tsutomu Miyazaki ini lahir di Itsukaichi, Tokyo pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki ini adalah anak hasil dari hubungan terlarang antara ayahnya dan salah satu saudari kandungnya. Gila gak sih? Jadi, ibunya ini ya sekaligus kakaknya. Miyazaki ini lahir secara prematur dan menyebabkan tangannya mengalami kerusakan sendi secara permanen dan menyatu secara langsung hingga pergelangan tangan. Yang berarti dia ini harus menggerakkan seluruh bagian lengannya hanya untuk memutar tangannya. Pada saat Miyazaki ini memasuki elementary school, dia ini selalu merasa tertekan karena selalu menjadi korban bullying. Dan karena selalu merasa tertekan, membuat Miyazaki ini menjadi seorang yang pendiam dan tidak cerdas. Tetapi pada saat si Miyazaki ini masuk ke senior high school, dia ini menjadi seorang anak yang cerdas karena mendapat nilai tertinggi di sekolahnya. Namun, pada saat masa-masa tahun terakhirnya, nilai-nilai di kelasnya turun secara drastis dan membuatnya ditolak di Meiji University. Miyazaki ini kemudian menjadi frustasi karena tidak bisa mengejar cita-citanya yaitu menjadi seorang guru. Karena tidak lulus di universitas itu, Miyazaki kembali mendapat tekanan dari keluarganya. Karena dia ini dianggap sebagai anak yang bodoh dan keluarga ini membencinya. Kecuali kakeknya yang selalu membelanya. Dan Miyazaki kemudian masuk ke kampus lokal untuk mempelajari tentang fotografi. Sejak saat itu, Miyazaki ini sering memotret wanita-wanita yang sedang main tenis di lapangan depan rumahnya. Dia ini hanya fokus memotret bagian tubuh wanita yang sedang main tenis itu. Dan Miyazaki ini juga pernah merekam kakaknya yang sedang mandi. Lalu Miyazaki ini mengumpulkan potret dan rekamannya dan dia gunakan untuk kesenangan dirinya sendiri. Pada bulan Mei 1988, kakeknya tersebut meninggal. Miyazaki ini sempat merasa depresi karena salah satu orang yang sering membela dia akhirnya meninggalkannya. Dan Miyazaki ini juga sempat memakan abu pembakaran kakeknya dengan berharap agar roh kakeknya tersebut bisa hidup di dalam tubuhnya. Pada tanggal 22 Agustus 1988, setelah si Miyazaki ini berulang tahun, Miyazaki ini menculik seorang anak perempuan yang bernama Marikono yang berusia 4 tahun, kemudian menculiknya menggunakan mobil warna hitam miliknya dan membawa Kono ke sebuah hutan. Lalu Miyazaki ini membunuhnya dengan cara dicekik hingga tewas. Setelah itu, Miyazaki melakukan hubungan seksual dengan mayat Kono dan meninggalkannya di sebuah bukit yang jaraknya tidak jauh dari rumah Miyazaki. 5 bulan kemudian, Miyazaki ini kembali mendatangi tempat di mana dia meninggalkan mayat Kono dan membiarkannya membusuk, lalu memotong-motong mayat tersebut dan membawanya ke rumah. Bagian kaki dan tangannya disimpan di dalam lemari bersama dengan baju milik Kono yang sudah disimpan sebelumnya, dan bagian tubuh Kono yang lainnya dibakar hingga menjadi abu. Dan pada akhir Agustus 1988, orang tua Kono ini menerima sebuah paket. Di dalam paket tersebut, orang tua Kono ini menerima sebuah foto pakaian yang dikenakan Kono ketika dia menghilang, beberapa gigi kecil, dan sebuah kartu pos yang bertuliskan, "Mari dikremasi, tulang, selidiki, buktikan." Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober 1988, Miyazaki ini kembali menculik seorang anak perempuan yang bernama Masami Yoshizawa yang berumur 7 tahun. Miyazaki kemudian membawa Masami ke tempat di mana dia membunuh Kono. Kemudian dia ini membunuh Masami sama seperti Kono, yaitu dengan cara mencekik hingga tewas. Kemudian melakukan pelecehan seksual dengan mayat Masami. Dan juga mengirim paket ke keluarga Masami yang bertuliskan, "Masami dikremasi, tulang, selidiki, buktikan." Pada tanggal 12 Desember 1988, Miyazaki kembali menculik seorang perempuan yang bernama Erika Namba yang berumur 4 tahun. Dan Miyazaki ini melakukan hal yang sama terhadap para korban-korban sebelumnya. Tetapi Miyazaki ini melakukannya di sebuah tempat parkir yang sepi dan melakukan aksinya di dalam mobil. Miyazaki ini juga mengirim sebuah paket ke keluarga Erika yang berisi gigi, serbuk yang berasal dari tulang potongan tubuh Erika, dan pakaian terakhir yang digunakan Erika. Miyazaki ini juga mengirim sebuah surat kepada keluarga Erika yang bertuliskan, "Erika dingin, batuk, tenggorokan, beristirahat, kematian." Setelah hilangnya Erika,
Tokyo ini jadi sangat mencekam karena semua masyarakat Tokyo ini merasa ketakutan, apalagi orang tua yang mempunyai gadis kecil. Dan polisi pun terus melakukan penyelidikan tentang kasus hilangnya gadis-gadis kecil tersebut dengan semampunya supaya masyarakat Tokyo ini bisa kembali tenang. Namun anehnya, Miyazaki yang sebagai pelaku ini hanya seorang diri, belum juga tertangkap. Bahkan saat itu, Miyazaki ini masih berkeliaran bebas untuk mencari korban selanjutnya. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu 6 Juni 1989, Miyazaki kembali menculik seorang anak perempuan yang berusia 5 tahun yang bernama Ayoko Nomoto. Miyazaki ini juga melakukan hal yang sama seperti korban-korban sebelumnya dan melakukannya di dalam mobilnya. Kemudian, Miyazaki ini membawa mayat korban dalam keadaan utuh dan dibawanya ke rumah. Beberapa hari kemudian, ketika mayat Nomoto ini sudah tercium bau busuk, Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki kemudian membawa bagian tubuh Nomoto ke sebuah toilet umum di dekat sebuah area pemakaman, sedangkan kepalanya dibuang di Bukit Mitakeya yang letaknya sekitar 230 meter dari rumahnya. Miyazaki juga menyimpan bagian tangannya dan meminum darah dari bagian tangan tersebut. Kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumahnya dan memakan dagingnya. Dia ini jadi disebut sebagai kanibal sekaligus Dracula. Bahkan menurut aku melebihi Dracula yang diceritakan di dunia fiksi. Dan lebih pengecut daripada Dracula karena korban-korban ini masih di bawah umur. Berbeda dengan Nomoto, Miyazaki ini tidak mengirim surat kepada keluarga Nomoto, tetapi keluarganya ini tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Nomoto. Dan akhirnya keluarganya ini langsung melaporkan kepada pihak kepolisian dan polisi pun langsung sigap mencari keberadaan Nomoto dengan berharap menemukannya dalam keadaan selamat. Dan pada tanggal 23 Juli 1989, Miyazaki ini akhirnya ditangkap karena sempat mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik, tetapi penculikannya itu gagal karena dipergoki oleh sang ayah 2 bocah tersebut. Miyazaki ini ditangkap pertama kali oleh ayah calon korbannya dan membawanya kepada pihak kepolisian. Kemudian, polisi pun melakukan investigasi terhadap Miyazaki dan menggeledah rumahnya. Kemudian, polisi pun menemukan rekaman video dari 4 orang anak yang menjadi korban Miyazaki. Selain itu, polisi juga menemukan banyak foto-foto pornografi, anime-anime, juga majalah dewasa. Bahkan, polisi pun menemukan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemari. Dan Miyazaki ini berbicara secara terang-terangan bagaimana dia membunuh korban-korbannya dan membuang potongan-potongan tubuh korbannya. Dan pada saat itu, masyarakat Tokyo ini akhirnya bisa tenang dan nyaman karena sudah tidak ada lagi tentang kasus-kasus hilangnya gadis-gadis kecil. Kemudian Miyazaki ini ditetapkan sebagai tersangka dan Miyazaki ini mengikuti proses pengadilan yang dilakukan pada 30 Maret 1990 sampai 14 April 1997. Hakim memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara digantung. Dan putusan hakim tersebut dilakukan pada 17 Juni 2008. Dan pada saat itu Miyazaki ini berumur 45 tahun. Oke, segitu aja video dari aku. Gimana tanggapan kalian? Boleh komen di bawah. Dan kalau kalian suka, please klik tombol like di bawah dan jangan lupa subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di next video, bye-bye.